sebuah startup yang membuat aplikasi pastinya bakal besar ya. Karena yang resmikan saja Pak Ganjar, orang top ya. Saudaranya Pak Jumala ya? Iya tuh ya. Cakedel, sing penting money. Pak Ganda. Ya, saya Pak Jumala. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi. Pokoknya tamu kita istimewa terus. Oh iya betul Pak. Harus istimewa. Ya. Buat sobat-sobat kendal kita harus Betul. pilihkan tamu-tamu yang spesial Ya. ya. Pakai telur, daging, kontrak. Ada no warung ya. Ya. Siapa nih Pak tamunya Pak? Ya, beliau ini adalah CTO dan CMO dari sebuah startup yang membuat aplikasi pastinya bakal besar ya. Karena yang resmikan saja Pak Ganjar, orang top ya. Saudaranya Pak Jumala ya? Iya tuh ya. Ganjar bro. Iya, Pak Ganjar Gubernur Jateng ya. Iya. Halo Pak Ganjar. Kan lagi ngetop Pak. Iya. Siap. Nah, itu meresmikan aplikasi ini. Wis, keren. CTO-nya itu namanya adalah Pak Arif Bukhari. Nah, ini dia. Iya, mantap ya. Suhu. Ya, CTO itu sih. Lagi situ apa? Akan dijelaskan dulu. Itu dijelaskan ya. Ya, terus yang satu Dan CMO-nya adalah Bapak Afi. Afif siapa Pak nama lengkapnya? Ayo ke Muhammad Afif. Oh, Muhammad Afif. Bro, CTO itu direktur bro. Oh iya. Bukan dirut, ada dirutnya, CEO dirutnya. Nah, lebih jelasnya biar beliau aja yang menjelaskan. Siap. Oke. Ya. Langsung aja ya ke Pak Arif Bukhari. Iya. Sik tanya dulu itu. Aplikasi ini opo? Kok sampai Pak Ganjar ngeresmekno iki lho opo? Wis ben dijelaskan deh. Iya. Monggo. Ora salah mah dhewe di Senin iki. Iya. Padahal wis dina Kamis. Iya. Oke, jadi kami berempat harusnya Pak. Kami Oh, empat ya? Iya, sebetulnya kemarin sudah diusulkan. Oh, Pak, iya. Aduh, gak cukup rek. Oke, saya kamu biasa sering banget. Gila, monggo Pak berempat. Ya, berempat. Namanya ada Pak Musori, terus Musori. dia sebagai CEO-nya. CEO. Ya, COO. COO Operation. Ya, Operation Officer. Terus kemudian ada CEO, Pak Atlet Kurniawan. Pak Atlet Kurniawan. Pak Atlet ya. Ya, Atlet Kurniawan. Salam untuk Pak Atlet ya. Ya Pak, siap nanti saya kita ngobrol Pak. Salam juga. Terima kasih. Siapa? Pak Jumala. Oh, yang punya sekolah ini. Terkenal di Desi Pak. Terkenal. Pokoknya rambut putih itu. Iya. Pak. Iki saja ning ngono branding. Saya kenal beliau akeh Pak. Dia sing gak kenal. Artis saya. Iya. Lanjut dulu. Artis kok Pak. Iya. Lanjut dulu. Nah, kami berempat ini menggawangi karena ada sebuah permintaan dari salah satu ormas terbesar di Indonesia. Ormas terbesar di Indonesia. Ya. Nah, waktu itu kami dimeetingkan sama salah satu ormas itu bagaimana bisa mengakomodir ya, terutama untuk sekolahan yang ada di ormas itu sendiri. At least itu ada sekitar 700.000 sampai 1 juta ya. Ya, kurang lebih. Siswa yang harus bisa diakomodir. Diakomodir. Tanpa adanya biaya, Pak. Keren. Betul-betul pure program. Pure program. Program dari Tanpa ada biaya. Ormas nih ya. Iya, Untuk betul. 1 juta siswa ya. 1 juta siswa. Siswa. Pak. Ini Tanpa apa? adanya. Siswanya ini SMP, SMA. Mulai dari madrasah MI ya, MTS, kemudian sanawiyah, Iya. aliyah, sampai ke ini ya, madrasah aliyah yang kejuruan, Yang MA. SMK ya, Oke. Ya. Itu bisa mengakomodir bagaimana orang tua itu bisa mengetahui anak-anaknya ini bagaimana aktivitas yang ada di sekolah itu bagaimana mereka. Kadang gini Pak, kadang gini. Siap. Nak, kamu tak kasih uang bayar SPP ya, 300.000. Dibayar apa ora ya? Bayar atau tidak? Iya. Kadang ada yang nggak dibayarkan.
duitnya diputar sama si anak. Ada kemungkinan. Iya, Pak. iya, iya, iya. Ada juga yang dibayar sebagian tapi laporannya sudah lunas. Nah ini kemudian dari sistem TU atau administrasi yang di sekolah Ya, ya. itu tetap nagih Pak. Hebat. Ya. Itu. Nah kita membuat sebuah aplikasi Ya, ya. ini bagaimana bisa mengakomodir semua, Informasi mulai sistem. dari orang tua, absensi si anak, Ya, ya. pamitnya sekolah Pak. Kehadiran ya. Pamitnya sekolah, tapi belandangin kemana-mana kita nggak tahu gitu loh, gitu kan? Ya, ya. Bisa jadi makan bengkok, gitu kan? Zaman nunggu. Iya. Kirain rada nyindir ya. Iya. Pertinan orang ya. Kesuruh sama gitu kan? Berarti habitnya dulu sampai sekarang nggak dari berubah gitu. Lah loh. justru Masih. kecurigaan karena kita dulu begitu terus Pelaku. tidak ada aplikasi. Kita sebagai pelaku. Aplikasi. Ini mungkin segala aplikasi yang ngono gitu. Alami semuanya. Ya, lanjut. Terus kemudian dari sisi absensi, dari sisi nilai, orang tua pun juga harus tahu. Secara real time kita akan buat. Dan sudah jadi sebenarnya. Real time. Real time. Jadi misalkan guru memberikan nilai saat ini ya langsung aktif ya. Terus kemudian dari sisi pembayaran sudah, absensi sudah, PR Pak. Tugas-tugas. Tugas mulai dari silabus sampai ke arah PR sampai ke ujian online. Ujian online. Ujian lokal, Bro. Ujian lokal, bukan Ya, ya. ujian nasional. Ya, ya, Kalau ya. ujian nasional kita Ada sistemnya sendiri, ada kan? sistem sendiri. Ya. Kita hanya menggawangi dari sistem manajemen informasinya. Iya. Biar nggak ada miss Ya. di antara Iya, iya, ini ya, tumpang beberapa tindih. sivitas akademik yang ada di situ. Benar. Nggak ada dusta di antara kita. Betul. Sampai ke laporan BP Pak. Woi. Kalau BP-nya nginput Pak, orang tuanya akan notif. Ada notif masuk. Mantap. Gitu ya. Sebenarnya kan untuk meningkatkan ini ya, meningkatkan aktivitas anak itu biar nggak ini Benar, lepas benar. dari rel. Tetap- Proses kegiatan belajar mengajar ada masuk. Kalau prosesnya untuk LMS ya, kita next Pak. Untuk Next, ya? learning management Sistem. ini sistemnya Sistem, kita ya. next karena belum ada permintaan untuk ke situ. Meskipun ada beberapa sekolah yang sudah request. Sudah menunggu. sebenarnya. Iya. Oh, iya. Untuk diadakan. Karena kami ini diminta Pak, dan kita nggak terlalu minta lebih dari situ karena ini programnya memang digratiskan. Program dari ormas itu harus digratiskan, nggak biasa sama sekali. Program itu digratiskan kepada masyarakatnya. Kepada masyarakat. Kepada warga. Ya, pada warganya, ya toh. Tapi jenengan ora gratis toh. Kami tetap ada perhitungan. Waduh. Ada cuma nggak banyak Pak. Iya. Oh gitu ya. Setengahnya sedekah ya. Karena gini Pak, kami dari berempat itu sudah Komitmen. membuat sebuah komitmen ini buat umat. Ya. Oh, mantap. Ini buat umat. Ya alhamdulillah, Umat, ya. alhamdulillah sebelum kami mengawal ini semua, background 4 orang itu sudah ada penghasilan di belakang. Ya. Jadi nggak mengganggu. Ya, kita sudah Tidak mengganggu. CEO, COO, CTO, CMO ini sudah Sudah ada basic. sudah basic. Ya, Sudah ada ya, basic. ya, Jadi ya. memang kalaupun nggak dibayar, it's okay. It's Iya, okay. iya. Ada masalah. Tapi kan ini masuk di apa namanya portofolio juga toh bro. Betul. Ya. Iya, iya. Masuk. Tahu di. Dan uniknya di kami Pak, programmer yang kami pekerjakan itu pun juga sampai saat ini pun juga Belum ada yang- programmernya. programmernya. Melibatkan berapa programmer jenengan? Kita ada 4, Yes. mulai dari back end sampai ke Front end. Mantap juga ya. Ya. Luar biasa. Ya. Kok bisa diresmikan Pak Ganjar ini cerita tadi? Itu. Ya? Dengan cara apa gitu? Ya jadi gini, karena ini salah satu ormas yang ada di Jawa Tengah dan terbesar waktu itu tanggal 10 Februari ya. Ya. 10 Februari event ya. ada Muskerville yang Momentumnya datang pas, dari, momentum. dari seluruh PJ-PJ yang ada itu kan ngumpul semua Pak. Iya. Bahkan dari salah satu ketua pusat nasionalnya nasionalnya. itu pun juga hadir, cuman terwakilkan waktu itu karena beliau juga ada halangan. Tapi melalui Zoom. Ya melalui Zoom tapi melalui Zoom. Kemudian meresmikan waktu itu ya sekalian itu kita jadikan sebagai momentum ya, momentum di mana kita pun juga akan memperkenalkan bahwasanya aplikasi ini pun juga mempunyai sebuah benefit yang banyak Ya. untuk warga ini ya, warga salah satu ormas. Dan kedepannya pun mungkin
bisa nggak menutup kemungkinan bisa dipakai oleh masyarakat luas juga Pak. Oke. Kedepannya siap. Memang Ya saya kira iya, namanya software itu kan perkembangannya unpredictable Pak. Benar, ya, benar. ya. Kebutuhan apa bisa ditambahin, kebutuhan apa bisa Ya, ditambahin. Dulu ingat nggak waktu Gojek pertama kali lahir, itu aplikasinya itu hanya 3 atau 4 tuh. Betul. Iya, Loh, betul. sekarang itu kan solusinya banyak. Iya. komplit. Kan yang penting itu adalah masa. Kalau kita sudah punya masa, Ya, Benar, itu benar. masa itu mau dikasih apa juga. Iya. betul. Tapi punya Benar, potensi benar. gede. Punya potensi gede. Ada. Karena masa beliau sudah jutaan. Tadi brandnya apa namanya? Tajaga tali kamulyane jagat. Tali. Kamulyaning jagat. Jadi ada filosofinya di situ, Filosofi. Pak. Tali kan untuk mengikat. Iya, iya, ya iya, kan? iya, iya, Jagat iya. ini adalah dunia. Iya, gerah. Kemuliaan gitu kan. Intinya endingnya ke sana gitu. Iya. Iya, iya, iya. Kemuliaan bersama, menjamiakan jamaah sih. Siap, siap. Dan disingkat lebih simpel, tak jogo, tak jaga. Tak jaga juga bisa di akronim itu bisa dibuat makna baru. Iya. Tak jogo. Jogo. Yang menjaga. Ya. Betul. Cek, anak-anak yang sekolah itu terjaga. Betul. Ya, betul, betul. Terjaga dengan baik. Betul, betul, betul. Ini kalau Tajaga ini namanya corporationnya atau holdingnya ya. Holdingnya. Nanti kami pun juga akan mengembangkan dari sisi Jagasis, Pak. Kalau aplikasi yang kami buat untuk sekolah namanya Jagasis. 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 Jaga siswa. Jagasis itu Sisnya apa, sis? sistem informasi sekolah. Oh. Ya termasuk siswa juga, Pak. Siswa sekolah Jaga sifat juga bisa. Sistem informasi sekolah. Sekolah. Akronimnya maknane jaga siswa. Ya. Oh, Alah kaya anu itu loh, apa jenenge? Hasilul. jogo siswa. Jaga. Hasilnya orang kira-kira ya. Iya, iya, iya. Kita dulu punya Hasiro manajemen sistem Pak. Itu sebetulnya namanya itu hasil. Hasil tapi dibaca coro Jepang jadi Hasil. Hasiro. Nah, tapi kemudian dimaknai lain Ya, ya. hasilnya ra kira-kira. Orang taunya ini produk Jepang itu ya. Iya. Ini juga begitu Jagasis ya. Jagasis. Terus apa lagi Pak? Jagasis, terus kemudian nanti ada Jaga Shop sama Jaga P. Jaga Shop dan Jaga P. Jaga P itu kedepannya kayak gitu. Menarik, sangat menarik. Menarik sekali. Bahkan energi pun jaga energi kita ada. Oh, itu Jaga. jaga energi. Kedepannya nanti Oh, jaga. kita menjaga. Jadi sebetulnya tagline utama kita adalah kemandirian. Bagaimana kita menciptakan kemandirian secara ini ya kemasyarakatan itu bisa dibikin kemandirian Kok sendiri. energi? Kok ada hubungannya Rusia sampai Ukraina tuh? Itu nanti Loh, kedepannya energi kan seperti itu. sekarang krisis energi Amerika. Iya. Tidak ada suplai, Pak. Suplainya minim. Benar, 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 benar. Lah, kenapa? Ini kan orang hebat-hebat. Direktur loh bro. Ya, siap, siap. Aku kepo, pengen ngerti bagaimana suka dukanya bisa Nah, itu. melejit ya. Dulu kisahnya di awalnya. Success story-nya lah ya. Nah, dari- personal suksesnya. Mohon dari Pak Afif dulu coba. Ya, silakan, Mas. Oke, jadi memang saya ketemu dengan Pak Arif ini dulu ketika saya di Indosat ya, salah satu Indosat. perusahaan telekomunikasi Iya. Di Indonesia. Indonesia ya. Hmm. Kita bertemu di sana, kemudian berlanjut dengan beberapa kerjasama Pak. Setelah itu saya dari Indosat keluar masuk di Angkasa Pura Support. Wih. Iya. Di Angkasa Pura Support, kebetulan di sana saya diamanahi, dikasih kewenangan untuk manage service nih Pak, sekitar 800 orang yang bekerja di bandara di Semarang pada waktu itu. Kemudian setelah itu mungkin karena kondisi situasi saya memutuskan untuk keluar karena kok secara pekerjaan kok nggak secara ini nggak masuk di ini Pak, nggak di hati seperti itu. Jadi passion saya kok bukan di sini seperti itu. Akhirnya saya memutuskan pindah kembali lagi ke perusahaan telekomunikasi di Smartfren. Smartfren. Dan setelah berjalannya waktu, kok saya pengen berdikari sendiri karena dengan beberapa skill ilmu yang sudah saya dapat beberapa tahun ke belakang, akhirnya saya memutuskan untuk bikin bendera sendiri Pak. Dan sampai dengan saat ini saya sudah mempunyai bendera sendiri dengan bekerja sama beberapa operator yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oh, apa benderanya apa bro? Namanya masih CV sih Pak, CV Habib Raya. CV Habib Raya. Habib Habib Raya. Itu bergerak di bidang apa? Lebih ke ini Pak, kita ada software, kemudian pengadaan hardware,
Oh. Kemudian dari sisi nirkabel, wireless, penggeleran FO dan lain sebagainya. Ya, Mas Afif boleh jualan Mas. Iya. Saya Mas. Kita juga di pengadaan perangkat hardware juga. Salah satu mungkin di perangkat podcast juga, Pak. Oh iya. Tadi ya. Apa tadi yang ditawarkan? Kamera kandau. Kamera kandau ya. 360 Kandau. kandau. Ini sedang Kando itu mereknya apa? sebetulnya ini barangnya ini dari China, Pak. China. Cuma memang secara teknologi Bukan sangat Lydia loh, Pak. Bukan Lydia Kandau loh ya. Jadi alat ini diciptakan karena ada kebutuhan secara sekarang ini kan karena dengan adanya pandemi Ah, COVID-19 banyak habit bekerja sudah mulai di rumah dan ada beberapa meeting, Yeah. kemudian pekerjaan harus dilakukan secara online. Dengan adanya seperti itu akhirnya diciptakan alat namanya kamera kando, Pak. Karena memang kamera kando ini tidak butuh perangkat banyak untuk bisa mensupport untuk bisa dilakukan secara meeting atau Zoom ataupun pekerjaan ya. Karena ini konsepnya stand alone alat ini. Jadi dalam satu alat sudah komplit, ada speaker, kemudian di situ sudah ada kameranya juga. Jadi secara fungsinya sangat komplit di situ, Pak. Dan saat ini memang Dia bisa komplit itu bisa apa fungsinya? Bisa Iya, apa? Pak. fungsinya sangat banyak. Jadi yang pertama memang sebagai ini ya, Pak, sebagai media untuk Zoom meeting. Zoom meeting. Kemudian bisa juga digunakan untuk penjualan online. Jadi misalnya kayak saat ini kan banyak beberapa aplikasi yang menyediakan space untuk berjualan online gitu, Bang. Iya, iya, iya. Dan itu bisa dilakukan hanya berdiri di depan, tapi secara kamera bisa keliling 360 derajat. Ush. Dan itu tanpa harus dibantu oleh operator lain. Cukup dengan sendirian, alat itu sudah bisa bergerak 360 derajat. Bisa ngejar objek gitu ya? Betul. Dia yang bicara. Objek yang Objek bicara. bicara. Objek yang bicara. Dan bisa Nah, yang bicara dua lu bingung deh. Enggak. Enggak, justru malah Dua ya? Jadi dua ya? bisa sampai 4 ini, Pak, 4 model kamera. Oh, gitu? Jadi jika ada pembicaranya ada 2, kemudian jika ada pembicaranya ada 3, sampai 4 pun bisa. Seperti itu. Itu kamera yang berbeda berarti ya? Hanya satu kamera. Tuh. Hanya Oh, satu kamera Mengakomodir- bicara 4 orang dia akan otomatis menyesuaikan Keluar diri semua, gitu. iya. 4-empatnya bisa terlihat semua, Pak. Mantap, mantap, mantap. Luar biasa. Nanti mungkin Lydia next Kandau, Lydia kita Kandau jadwalkan untuk bisa demo di sini. Kalau demonya dulu. Harganya berapa, Pak? Kisah nggak mahal sih, Pak. Nggak sampai ratusan. Masih. Nantilah didemokan ya. Nanti demokan ya. Demo. Ya, ya. Siap, Untuk siap. sobat Kendo yang ingin mempunyai perangkat kamera yang serba bisa, nanti di video berikutnya kita demokan ya. Siap. Baik. Jadi ada produk yang sangat bagus, bisa menyesuaikan diri gitu. Nanti muka-muka di video Video berikutnya berikutnya, bisa. ya. Sekarang Mas Arif. apa kegiatannya di luar Ya. tak jaga tadi? Jaket. Mulai dari awal atau sampai akhir? Dari awal sampai akhir. Panjang kali lebar ini. Ya basicnya saya itu nggak pernah ikut orang ya, nggak pernah ikut orang, jadi Iya. mungkin sedikit orang bilang nggak pernah ikut orang biasanya mempunyai karakter yang sulit untuk diatur. Ush. Ya karena menyesuaikan dengan kebutuhan juga, Pak. Ya. Ya mengawali usaha itu sejak masa kuliah. Masa kuliah waktu itu tahun ya sekitar sudah tua mungkin, Pak ya. Ya jualan ini, Pak, jualan handphone waktu itu. Ya oke, jualan handphone Tahun sampai piro? tahun 98 sampai dengan 2005. Ya. Oke, dan sempat mengalami kolaps. Ada hal yang biasa, Pak. Kolaps itu bagi saya hal yang biasa. Kolabnya gimana? Satu karena manajemen ya Masih amburadul, kacau ya. masih kacau biasa anak muda. Itu masih mahasiswa waktu itu? Saya Apa sudah lulus? mahasiswa sudah lulus, Pak. Itu tahun 96 D3 lulus 98 cuma 2 tahun. Habis itu lanjutin ke S1 ya. Ke S1 sekitar ya 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah. Aha. Jadi lulus sekitar tahun 2000-an. Ya sambil kuliah sambil jualan, Pak. Nah setelah kolaps saya nikah terus pindah ke Semarang, ngawali di rental waktu itu, langsung ke rental mobil. Wih, rental mobil ya. Rental mobil pun ya tersandung-sandung, Pak. Dan rezeki itu memang belum ada GPS ya.
Iya, iya. Sejak tahun 2008 saya dikenal. GPS apa? GPS tracking, Pak. Oh, Untuk kalau sistem gunakan penduduk setempat. Amin kan untuk singkatan untuk kan. kreatif, Pak. Iya. Kreatif. Nah, singkat kata dari GPS itulah sudah saat start momen gimana sebuah kebangkitan di secara saya secara pribadi ya, dan sudah membangun sebuah sistem sampai sekarang ini. Jadi GPS saya bilang passive income-nya ada di situ, karena dari beberapa pelanggan pun juga masih berlangganan gitu kan. Secara sistem, nah Itu sampai sekarang masih berjalan? masih berjalan. Hanya saya tidak melayani di sisi sellingnya, Pak. Hanya sekedar di sistem yang kami ini buat. Oh, sellingnya bekerja sama dengan perusahaan lain. Sementara ini karena ini ya, saya secara pribadi menghentikan di sisi sellingnya. Saya fokus di sistem trackingnya aja, not selling. Sama ngopeni yang klien yang lama-lama, Pak. Siap. Gitu. Nah, terus kemudian sampai 2017 saya mengawali di VoIP ya. 2017. Voice Internet Protokol. Voice over. Internet Protocol. Ya, aku ngerti bro, aku orang telekomunikasi. Ya, cocok gitu. Pas. Nah, tapi saya hanya handle di sistem VoIP-nya itu hanya untuk kebutuhan pondok pesantren. Oke. Sampai sekarang ini. Dan mungkin satu-satunya ya Pak ya? Enggak, Pondok. kalau di pondok itu untuk kompetitornya nggak banyak sih, cuma 1 atau 2 saja. Karena untuk nembusin pondok pun juga butuh effort yang gede, Pak. Nggak sekedar profit aja, tapi ya. Voice itu apa? Voice itu WhatsApp itu loh voice. Ya, Iya. VoIP, Pak. VoIP. Iya, VoIP maksudku. Aku ngerti voice. Iya, VoIP. WhatsApp itu loh VoIP. Dari internet menjadi Dulu kan awalnya jelek tuh WhatsApp. Iya. VoIP, telepon WhatsApp itu kan dulu jelek, sekarang bagus. Karena teknologi itu ya. Iya, apalagi kalau dipakai di pondok-pondok itu dedicated atau Dedicated semua. Hanya nanti untuk kami akan convert, Pak. Jadi nggak hanya sekedar VoIP to VoIP, Iya. tapi VoIP to GSM. Itu GSM. Dan sampai saat ini jalan. Jadi ada gateway-nya ngono ya. ada gateway-nya tersendiri. dengan virtual PHP Pak. Ya. Iya. Jadi GSM yang out akan Terus nyambungnya terus iso jadi CPO. Tapi memang gini Pak Jumala, jadi Pak Arif dan Pak Afif memang terus lama sekali ya, memang berkecimpung di teknologi terus ya. Nah. Di perjalanannya panjang ya. Ya barusan aja muncul gitu, maksudnya kan akhirnya sampai tercipta tadi tak jaga tadi ya. Ya. Itu, nah di perjalanan itu suka dukanya apa Pak Arif? Suka dukanya, Pak. Iya. Sementara ini nggak ada dukanya itu, Pak. Wis. Ada, woi. Karena memang passion kita. Berarti suka-sukanya ya. Ya. Karena kita mengawalinya memang sudah orang bilang itu nama itu, Pak. Nah, itu sudah kita niatkan. Nama itu. Nah itu ya. Niatkan ya. Ya, nama itu. Dan selama kami bekerja sama 4 orang awalnya itu kan saya diminta sama Pak Musori waktu itu untuk menggawangi bagaimana bisa mengakomodir permintaan yang ada di Ormas. Iya. Oh, oke. Saya nilai, ini memang kalau secara bisnis nggak ada memang, Pak. Iya. Belum ada ya. Nggak ada, Pak. Secara bisnis sudah nggak ada karena free memang. Betul-betul gratis program. Nah, terus kemudian dan Pak Musori ini mengatakan jangan bicara profit di sini, gitu kan. Pikirkan umat dulu, gitu kan. Iya. Benar. Nah, terus kemudian oke, saya siap kayak gitu. Kalau Anda mempunyai visi ke sana, insya Allah saya akan bantu, gitu kan. Nah, kemudian saya ngajaklah Mas Afif. Iya. Bro, ini ada misi visi seperti ini, mau nggak gitu kan? Alhamdulillah mau, Pak. Iya. Gas berarti ya. Gas. Karena apa? Dia sudah punya backup gitu loh. Oh iya. Kalau nggak punya backup nggak mungkin, Pak. Bayarnya ini biro, Pak, gitu kan? Dapur ini bagaimana gitu kan? Dan bagus kabeh benar Pak. Iya. Dan kapan lagi kita mau? Kalau nggak ada backup nggak mungkin, Pak. Iya, Gitu. siap. Nah, terus Orang-orang kemudian punya gairah kontribusi, ingin bermanfaat. Nah,
Ya, itu. Kalau orang bilang itu giroh. Iya. Bos. Giroh. Ya basa kono. Gairah ya. Diselingkuhno, Pak. Iya. Giroh ke gairah. Iya, iya, iya. Gimana kalau gairah kan agak ada negatifnya sedikit-sedikit gitu kan. Itu Harus saja Orang nih. pasti ngomong itu bapaknya kok bapak wis rambut putih ora gairah. Ya nih iki ngece. Karena asline. Sik Pak Ganda. Orang-orang ini saja nih tahu susah apa tahu urip. Dalam hidup tuh lo pernah mengalami hidup susah apa enggak? Oh cukup jadi direktur muda-muda begini. Bro, pernah susah enggak? Ya justru dari proses ini Pak, karena memang background kita emang dari nol ya. Kita berusaha dari nol, merangkak dari bawah. Akhirnya kita mengalami beberapa pengalaman yang kadang pahit, kadang manis, dan di situ kita rangkum jadi membentuk sebuah Apa pengalaman komitmen Pak itu bersama. yang bisa kita share ke Ya karena supaya sebetulnya mereka punya ya, daya juang yang tinggi gitu loh. Wong sukses sih orang ujuk-ujuk gitu loh, Bro. ya. ya. Betul. Ya sebetulnya apalagi kalau kita di dunia pekerja dengan dunia bisnis atau wirausaha ya, itu memang sangat berbeda dan saya rasakan memang di situ banyak perbedaan yang sangat signifikan di situ Pak. Jadi memang ada satu sisi kenekatan Pak. Bagaimana kita lepas dari zona nyaman menuju zona yang lebih ini ya dinamik di situ. Nekat tuh sing penting wani ya. Penting wani. Saya tagline-nya Pak. Penting wani. Endi? Apa? Contohnya apa di dalam pengalaman panjenengan sing kenekatan itu sing kalau yang dulu saya sebagai karyawan ya, apalagi di perusahaan yang bukan perusahaan kecil ya Pak ya, Ya. perusahaan lumayan besar dan yang Indosat itu. iya Indosat dan Angkasa Pura Support juga sudah perusahaan Gede ya. ya. Jadi di situ secara penghasilan setiap bulan saya pasti ada. Iya, Lumayan iya, bisa iya. nyaman di sana. Iya. Setelah itu memang saya ingin memberanikan diri karena memang setelah beberapa tahun bekerja waktu untuk keluarga kurang Pak. Apalagi saya keluarga bukan keluarga kecil Pak, keluarga besar karena saya punya 4 anak. Jadi setelah saya pertimbangkan kok waktu saya kurang untuk keluarga. Akhirnya dengan tekad bulat dengan istri memutuskan udahlah sudah saatnya saya harus berdikari sendiri. Iya. Kemandirian sesuai dengan tagline kita bersama, kemandirian bersama. Akhirnya saya memutuskan untuk bisa membuat bendera sendiri ya Pak ya. Apa yang menggerakkan hatimu kemudian keluar dari Indosat lalu Karena sudah ada memutuskan passive income-nya, Pak. Ya, karena dan salah satu sudah merasakan manisnya mendapatkan hasil dengan keringat dan konsep pemikiran sendiri sih Pak. Dan kita olah dari mulai Tapi udah nol, dirintis berarti, ya Pak? sudah saya rintis. Oh, sebelumnya sudah dirintis. Jadi Pada awal mulai merintis seperti apa, Bro? ya Awal merintis. mungkin gini ya Pak, keuntungan atau mungkin keuntungan kita menjadi karyawan, kita di situ bisa membentuk relasi ya. Ketika kita bekerja di Indosat ataupun di Angkasa Pura, kita punya beberapa relasi yang bisa kita kontak. Ya. Kemudian ada beberapa obrolan-obrolan kecil akhirnya menjadi suatu pekerjaan bersama dan menghasilkan uang. Dan di situ effort untuk waktunya juga nggak begitu intens, tetapi menghasilkan secara nominal uangnya juga kurang lebih hampir sama. Ya, yang Kenapa kita- tidak seperti itu? Yang kita catat Pak Ganda. Keberanian untuk membuat keputusan. Betul, salah satunya. Nekat untuk berkat boy. Iya, nekat untuk berkat. Ya. Sulit memang Pak dari karyawan untuk lompat ke self employed waktu itu kan memang sulit. Kalau Pak Arif sendiri katanya juga pernah di Indosat atau ketemu di Indosat Ya. di mana? Saya ketemu Pak, dulu mitra Pak. Oh mitra ya, di Indosat itu mitra. Beliau nggak pernah kerja ikut orang ya. Ya di sini tadi yang saya bilang, ketika menjadi karyawan salah satu nilai tambahnya kita banyak ketemu dengan orang, salah satunya dengan beliau. Kita ngobrol banyak hal, akhirnya ketemu, kayaknya kita bisa buat sesuatu nih. Yang Oke Pak Arif, kita garap. suka dukanya panjenengan sebagai orang yang tidak pernah ikut orang, apa suka semua apa dia? Jatuh bangun Pak. Nah, aku pengen cerita jatuh, ben para pemirsa ini Jatuh bangun. ngeras Dari judul toh. jatuh banget. Nah, gitu. Jatuh bangun Pak. Kalau dihitung banyak jatuhnya atau banyak bangunnya? Banyak jatuhnya. Banyak jatuhnya ya. Banyak jatuhnya Pak. Asik, aku suka sekali. Oh iya. Tetapi alhamdulillah ya masih hidup. Alhamdulillah. Masih hidup.
anak sudah 5. Iya. Bro, yang paling buruk apa, Bro? Yang paling buruk. paling dirasakan paling jatuh yang paling luar biasa. Secara pribadi ini. Iya toh. Mosok Dalam banget ini Pak. Oh, apa jenenge? Tisu. Ya ini. nangis. Gak usah. Aku sampai nangis soal. Ya mungkin faktor keluarga ya, faktor keluarga Oke. yang dulunya sempat masih mencukupi gitu kan, tiba-tiba drop, terus kemudian banyak debt collector yang datang segala macem gitu kan. Saya merasa ini adalah sebuah titik balik yang mana kalau secara ibadah mungkin ini saya lagi dijewer sama Gusti Allah. Ya, seperti itu. Jadi waktu itu saya banyak mengalami sholat bolong-bolong, Pak. Oke. Sholat bolong, terus kemudian banyak sekali percekcokan dalam keluarga. Ya mungkin karena ekonomi ya. Iya. Dari yang punya sampai ambles minus total. Ya ini sebuah tamparan, bukan jeweran lagi, Pak. Tamparan, Pak. Tamparan karyawan akhirnya sudah pada resign semuanya, gitu kan. Beberapa aset yang kayak ruko, rumahku juga saya jual habis total. Dan itu alhamdulillah bisa terlewati sampai saat ini. Dan saat ini alhamdulillah beberapa hutang-hutangmu juga sudah mulai bergulir ya. Jadi sampai meninggalkan hutang ya. Di sisi riba alhamdulillah sudah mulai ini, Pak, sudah mulai berangsur ini ya, berangsur. Lunas, rumahku juga sudah nggak ada ini, jadi tidurnya nyenyak, Pak. Dan rumah tangga kembali damai ya, Pak. Damai, Pak. Ngoyak-ngoyak, terus kemudian tidur nyenyak, mau tidur jam berapa nyenyak, nggak kayak dulu, Pak. Benar. Seperti punyanya hutang gede, mobil banyak, rumah banyak, ruko Itu ada. seperti lagunya ini Pak Jamal ya. Badai pasti berlalu. Nah, Iya, keren Pak. Itu ketok usianya kalau nyanyi lagi. Iya jelas. saya lagu itu nggak mengalami soalnya. Gue boleh ini YouTube. Tahun biru gitu. Ya makanya kita beruntung siapa tamu yang cukup istimewa. Tapi akhirnya waktu juga Pak Kada. Iya. Yang harus mengakhiri kita ya. Iya. Dan sebelum diakhiri saya ingin mendapatkan tips sukses mereka apa sih? Oke. Dari Pak Afif dulu. Afif dulu. Ya, untuk sobat-sobat kendel semua. Ya. Jadi memang kita hidup harus terus melihat ke depan ya. Jadi memang kalau bisa memang dengan pengalaman yang ada itu dijadikan bekal buat kita untuk bisa melanjutkan hidup, dan kalau bisa pindah dari zona nyaman ke zona yang lebih menantang, karena memang waktu kita masih muda, jadi kapan lagi kita harus memulai. Kita memulai ketika masih muda ataupun sudah tua sama saja hasilnya. Jadi sobat kendel, ayo kita lakukan yang terbaik untuk keluarga. Masih muda maupun sudah tua sama saja. Siap. Ya, mantap ya. Keren. Mantap bro. Mas Arif. Ya, untuk sobat kendel semuanya, tidak ada kata never give up. Never give up. Meskipun Anda jatuh, tetap bangkit, jatuh, tetap bangkit, jatuh, tetap bangkit, jatuh, tetap bangkit, dan jatuh, tetap bangkit. Nggak ada kata putus asa. Dan kita nggak pernah tahu kapan kita akan sukses. Kita nggak pernah tahu di titik mana, di level mana kita itu bisa menjadi titik balik di situ semuanya. Iya. Never give up. Luar biasa. Saya ingin tutup dengan kata-kata bijak juga ya. Kalau Anda jatuh, Anda masih bisa bangkit lagi. Kehilangan uang, Anda masih bisa cari lagi. Tapi kehilangan semangat, semuanya berhenti, betul ya? Betul, Jadi kita tetap semangat ya. Oke. Kita akhiri ya. Oke, sip. Iwahyu dagingnya kandel. See you. Jangan lupa di subscribe, Like, dan komen, serta dibunyikan loncengnya. loncengnya.
Makasih. Oke. Sip, Bro. Bro. Oke, matur suwun. Thank you. Pak. Iya, Matur iya. suwun, Pak.